6 senjata mematikan yang dimiliki Rusia. Nomor 5 bisa bikin tubuh menguap. Pemirsa Lingkar Jatim, dalam invasinya ke Ukraina, militer Rusia membawa beberapa senjata yang paling brutal di dunia. Salah satunya adalah senjata super termobarik yang bisa membuat tubuh menguap. Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus di Ukraina Timur, Kamis tanggal 24 Februari tahun 2020, rudal telah menghantam lokasi di seluruh negeri, termasuk ibu kota Ukraina, Kiev. Pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina telah menyebabkan ratusan korban jiwa dan puluhan ribu warga Ukraina harus mengungsi ke negara-negara tetangga. Saat lokasi di seluruh negeri menghadapi bom, serangan berbasis darat dan serangan udara mengerikan, Putin telah mengingatkan seluruh dunia tentang kemampuan nuklir canggih Rusia. Ketika invasi Rusia ke Ukraina dimulai, Putin membuat ancaman mengerikan ke seluruh dunia bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi yang lebih besar jika mereka campur tangan. Tidak seorang pun harus memiliki keraguan bahwa serangan langsung ke negara kita akan menyebabkan kehancuran dan konsekuensi yang mengerikan bagi setiap agresor potensial, kata Putin. Dia menambahkan bahwa Rusia adalah salah satu kekuatan nuklir paling kuat dan juga memiliki keunggulan tertentu dalam berbagai senjata canggih. Dari hulu ledak nuklir, pelontar api, hingga superweapon senilai 16 juta dolar Amerika Serikat atau setara 230 miliar rupiah yang dijuluki "Bapak dari semua bom". Terdapat beberapa senjata yang dapat digunakan jika Rusia merasa terancam, berikut rinciannya. 1. Hulu ledak nuklir. Jumlah hulu ledak nuklir yang dimiliki Rusia adalah rahasia negara, tetapi ada perkiraan tidak resmi. Menurut Buletin Ilmuwan Atom, Rusia memiliki 4.447 hulu ledak nuklir, 1.588 diantaranya dikerahkan pada rudal balistik dan di pangkalan pengebom berat. Ketua Komite Pertahanan Umum Inggris Tobias Ellwood mengatakan bahwa dalam skenario terburuk, Putin dapat menggunakan senjata nuklir taktis jika pasukannya gagal membuat terobosan di Ukraina dan belum berhasil merebut kota Ukraina. Sekutu Barat perlu berpikir sekarang apa tanggapan mereka jika Rusia menggunakan kekuatan yang tidak konvensional, menurut Ellwood. Dia pasti bisa menggunakan sistem senjata lain yang belum benar-benar diuji atau kita tidak benar-benar terbiasa, katanya kepada BBC. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan serangan nuklir akan menjadi malapetaka bagi dunia. 2. Rudal jelajah Kaliber. Kaliber adalah rudal jelajah jarak jauh yang dikembangkan oleh Rusia sebagai saingan Tomahawk buatan Amerika. Rudal ini mampu menjangkau sasaran sejauh 1.500 mil. Panjangnya 30 kaki, beratnya mencapai 2,3 ton dan mengemas hulu ledak termonuklir seberat 1.100 pon. Kaliber adalah senjata pilihan Rusia dalam hal meluncurkan serangan presisi pada jarak jauh terhadap target musuh. Dikembangkan pada 1990-an dan digunakan dalam pertempuran untuk pertama kalinya pada 2015, Kaliber dapat diluncurkan oleh kapal, kapal selam, atau pasukan darat, dengan versi peluncuran jet yang diperkirakan sedang diproduksi. Rekaman dari kota Ukraina Odessa di sudut barat daya Ukraina pekan lalu menunjukkan sebuah gudang dihancurkan oleh rudal kaliber Rusia. 3. SAR Bomba. SAR Bomba adalah bom nuklir terbesar yang pernah dibuat, dan dikembangkan pada puncak Perang Dingin untuk bersaing dengan perangkat termonuklir yang diproduksi oleh AS. Pada tahun 1954, Amerika telah meledakkan perangkat termonuklir terbesarnya yang diberi nama Castle Bravo dan meledak di Kepulauan Marshall dengan kekuatan 15 megaton. Militer Soviet dengan cepat mulai mencoba untuk menyainginya, dan pada tahun 1961 telah membangun bom yang jauh lebih besar, yang akan memecahkan rekor perangkat nuklir terbesar yang pernah dibuat. Ledakan nuklir terbesar yang pernah terjadi ketika Rusia meledakkan SAR Bomba di atas Laut Barents pada Oktober tahun 1961. Untuk konteksnya, jika dijatuhkan di pusat kota London, bom dan gelombang kejut yang dihasilkan akan menghapus kota itu dari peta, menyebabkan luka bakar tingkat 3 pada orang-orang. Ledakan itu juga cukup besar untuk dicatat sebagai gempa 5,0 skala Richter, dan ditangkap oleh pusat-pusat seismologi di seluruh dunia. 2 tahun kemudian, AS, Inggris, dan Uni Soviet menandatangani perjanjian larangan uji coba nuklir. Sebagian, yang melarang uji coba senjata nuklir di atmosfer, luar angkasa, dan di bawah air, dan membatasinya di bawah tanah. Tetapi menurut National World, informasi muncul kembali pada tahun 2015 bahwa Rusia dapat mengembangkan torpedo nuklir baru,
hingga 100 megaton, 2 kali kekuatan SAR bomba. Sistem serbaguna laut status 6 diperkirakan telah dirancang untuk menciptakan gelombang tsunami setinggi 1.640 kaki yang dapat melebarkan area garis pantai musuh. Senjata itu belum dikonfirmasi, tetapi selama pidato kenegaraan 2018, Putin mengklaim bahwa Rusia sekarang memiliki beberapa senjata nuklir kelas baru. 4. Tank Malka. Para pejabat intelijen mengatakan kepada The Independent bahwa Rusia menggunakan howitzer self-propelled 27M Malka 203 mm, sistem artileri konvensional paling kuat di dunia. Juga dikenal sebagai 2S7 Pion, sistem artileri yang membawa 4 proyektil untuk digunakan segera dan mampu menembakkan amunisi nuklir. Seperti yang dilaporkan Army Recognition, hanya satu tembakan dari senjata 203 mm, dapat sepenuhnya menghancurkan sebuah bangunan yang digunakan sebagai benteng. 5. Bom termobarik. Rusia dapat menggunakan superweapon biadab yang menguapkan tubuh dan menghancurkan organ dalam jika serangan mereka ke Ukraina, kata pejabat Barat telah memperingatkan. Putin dapat menggunakan senjata termobarik berkekuatan tinggi, yang dijuluki "Bapak Segala Bom", jika belum juga berhasil menguasai Kiev. Senjata termobarik adalah bahan peledak bertenaga tinggi yang menggunakan atmosfer itu sendiri sebagai bagian dari ledakan. Mereka adalah salah satu senjata non-nuklir paling kuat yang pernah dikembangkan. Sebuah bom termobarik yang dijatuhkan oleh AS ke Taliban di Afghanistan pada tahun 2017 memiliki berat 21.600 pon dan meninggalkan kawah selebar lebih dari 300 meter atau 1.000 kaki setelah meledak 6 kaki di atas tanah. Senjata termobarik dikembangkan oleh AS dan Uni Soviet pada 1960-an. Pada September tahun 2007, Rusia meledakkan senjata termobarik terbesar yang pernah dibuat, yang menghasilkan ledakan setara dengan 39,9 ton TNT. Bom ini bekerja dengan menggunakan oksigen dari udara di sekitarnya untuk menghasilkan ledakan suhu tinggi, membuatnya jauh lebih mematikan daripada senjata konvensional. Bahkan manusia yang berada di sekitar ledakan akan menguap. 6. Tank TOS-1 Buratino. TOS-1 Buratino adalah sistem peluncur roket ganda yang menembakkan bom termobarik yang ketika meledak, menghabiskan semua oksigen di zona ledakan, membunuh semua orang di area tersebut. Korban mungkin tampak tidak memiliki luka luar yang terlihat tetapi akan mengalami kerusakan internal yang besar. Senjata ini didasarkan pada tank tempur utama T-72 era Soviet dengan menara utama dilepas dan diganti dengan sistem peluncur roket yang menampung 30 roket 8,5 inci. Sistem ini dikembangkan pada pertengahan 1980-an dan roket terarah memiliki jangkauan 2 mil. Saksi mata mengklaim telah melihat sistem senjata menyeberang ke Ukraina dari Belarus, mungkin menuju Kiev. Senjata ini sangat efektif melawan kendaraan lapis baja ringan yang menyebabkan kehancuran dalam area berdiameter 1.000 kaki. Rusia menggambarkan TOS-1 Buratino sebagai penyembur api, tetapi para ahli militer mengatakan itu merupakan dinding napalm yang diarahkan ke korbannya. Dari Bangkalan, Tim Liputan Lingkar Jatim memberitakan.